bersama saya Anggi Panulu dalam acara Wirausaha Muda yang berwirausaha. Nah, tentunya di episode kali ini ada yang berbeda karena nuansa malam. Dan pastinya usaha yang kita akan review malam ini akan sangat berbeda banget dan unik pastinya. Dan mau tahu makanan apa itu? Ya, itu adalah sate monster cumi. Dari namanya aja udah berbeda kan. Dan mau tahu seperti apa sate monster cumi itu? Ikutin terus. Halo Kak. Hai. Wow, lagi persiapan ya. Nah, oke sobat milenial, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mereview makanan yang beda banget malam ini karena makanan yang jarang banget ditemui, dan itu adalah sate monster cumi. Nah, wah, bisa dilihat kan ini cuminya, kakaknya tuh lagi manggang ya Kak ya? Iya. Oke, jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Maisi Ulandaria. Iya. Nah, itu semester 7 fakultas Prodi Teknik Sipil. Nah, oke Kak, mau nanya-nanya nih tentang monster cuminya itu. Kok bisa namanya monster cumi? Ya. Iya, jadi tuh aku punya dapat ide tuh Kak. Jadi kan kalau untuk sate-sate kecil-kecil biasa tuh udah biasa banget kan di Palembang. Terus kayak udah sate-sate yang lain tuh udah biasa. Jadi ya, aku punya inisiatif, kenapa sih nggak coba yang ada di Palembang? Yang berbeda dari makanan yang lain yang jarang juga ditemui kan? Bener banget. Oke. Cuminya ini hanya cuman dibakar aja atau gimana? Kalau cumi sendiri sih banyak Kak variannya, ada yang digoreng juga. Terus kalau ini kan yang aku bakar nih sekarang lagi ada bakso ya. Nah, itu juga ada sosis Kak. Oke. Nah, semuanya itu harganya sama, nggak ada yang beda. Yang beda cuma untuk yang digoreng aja. Oke. Gitu. Jadi ini adalah biar beda sendiri jadi membuka usaha ini. Itu dapat inspirasi karena berbeda atau ada yang lain sih? Gimana Kak? Kayak aduh, aku mau jualan ini karena ada dorongan dari orang lain atau gimana gitu? Oh, kalau sebenarnya sih inisiatif ya Kak ya. Mikir aja kan udah. Mau ngapain sih gitu kan? Yeah. Gitu. Jadi kalau buat kayak gitu tuh inisiatif, terus juga dorongan dari teman-teman juga gitu kan. Oh, teman-teman banyak yang pacar, gitu. mendukung kayak gitu, Iya. dari pacar juga gitu. Harus. Oke. Maka bukalah kayak gini. Ada nggak sih sejarahnya awal buka usaha monster cumi ini? Kalau sejarahnya sih awalnya kita tuh suka angkringan ya Kak. Oh, jadi buka angkringan gitu. Iya, buka angkringan. Terus jatuh bangun juga sih Kak. Oh, ada jatuh bangunnya. Jadi juga. ada sempat nggak, aduh gimana kayak gitu, Iya, kayak down kayak juga. gitu ya. Jadi tapi ya namanya usaha kan, positif aja. terus Akhirnya, dikembangin kayak gitu kan, prinsip maju kayak ya, gitu. kalau Oke. yang ada pengusaha itu yang langsung tinggi ya. Gitu. Oke. Nah, ini satenya ini kan jarang banget nih Kak yang namanya cumi. Kenapa sih mengambil resiko kayak aduh aku mau cumi aja gitu, padahal langka banget gitu? Iya, itulah tadi Kak. Kalau kita mau sama kayak orang, ya sama pasti kan. Iya. Makanya itu kita harus berani ngambil resiko kalau mau maju kayak gitu. Oh, Jadinya gitu. sengaja emang ya udahlah, harus berani aja gitu sih Kak. Modal berani sih sebenarnya. Oh, modal berani. Modal nekat, terus juga kan ada dorongan dari orang luar, pacar terutama, jadi membangkit selera untuk gue harus tetap buka usaha ini gitu. Oke. Ada nggak sih kelebihan dari monster cumi Kak sendiri tuh? Kalau selama ini ya, dari teman-teman yang lain gitu, monster cuminya tuh beda katanya. Soalnya di Palembang pernah ada juga, tapi aku denger aja sih, itu kayak di mall-mall tuh udah ada. Yeah. Cuma katanya beda Kak, katanya beda banget rasanya tuh. Terus apa sih Kak rahasianya? Aduh, rahasianya jangan dong jadi kasih tahu rahasianya. Oke. apa. Berarti ini berbeda banget dari yang lain, dan ada juga bumbu yang berbeda banget yang khas dari kakaknya sendiri. Oke. Itu gimana sih Kak cuminya itu tuh? Ditusuk itu sesuai dengan
hitungan ya atau gimana? Enggak Kak, jadi kita itu ambil cuminya, satu cumi itu bisa nambah gitu. Maksudnya satu tusuk itu sampai 1 atau 1,5 sampai 2 cumi dalam satu itu. Kalau dia kecil, tapi kalau dia gede dia pas satu tusuk gitu. Oh gitu. Karena kan cumi ini ukurannya beda-beda Kak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar banget gitu kan. Kalau yang besar banget kita sih lebih dominan ke ini ya. Ke apa? Cumi crispy-nya. Jadi cumi crispy gitu. Lebih gede. Jadi ini yang dipotong-potong. Nah, ini kayaknya ada yang beda. Itu ditambahin apa Kak? Bakso ya? Iya, tadi kan udah bilang tadi tengahnya ada yang nah itu bakso, dan ini sosis. Oh, beda ya? Beda. Oh. Jadi tuh variannya ada telur puyuh, ada sosis ayam, sosis sapi, ada bakso ayam. Oke, jadi cara penusukannya itu beda banget ya. Kayak dia di pinggirnya ini kayak cumi, tapi di dalamnya tuh ada bakso. Jadi kayak kelihatan banget nih. Gimana ya? Bulat tapi berisi kayak gitu. Oke. Nah Kak, dengar nih katanya udah banyak dosen nih yang kesini. Tapi nanti dulu, jangan dijawab dulu. Setelah yang satu ini ya milenial, karena setelah satu ini kita akan mengulik kembali cerita-cerita tentang usahanya Kak Uti, dan juga sembari menunggu ininya matang. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Wirausaha Muda.